Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak Eka. Tapi kali ini kita belajar mengenai kurikulum merdeka. Oke, saat ini kita akan belajar mengenai proses perancangan kegiatan pembelajaran di kurikulum merdeka untuk part 2-nya, yaitu mengenai bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran atau TP setelah kita punya CP ya. Bagi yang baru gabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Untuk yang mau lihat video part satunya mengenai bagaimana memahami CP atau capaian pembelajaran, silahkan klik deskripsi di atas, di pojok kanan atas. Oke, langsung saja kita ke materi kali ini. Sebelumnya kita tahu bahwa terdapat 4 langkah proses perancangan kegiatan pembelajaran di Guru Merdeka, yaitu pertama memahami capaian pembelajaran yang disediakan oleh pemerintah yang terpilah-pilah menjadi beberapa fase. Baru dari CP itu kita merumuskan tujuan pembelajarannya, beberapa tujuan pembelajarannya untuk mencapai CP tadi. Setelah itu, setelah tujuan terumuskan, baru tujuan-tujuan tersebut disusun sesuai alurnya, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran ya, mulai dari yang konkret ke yang abstrak, yang mudah ke yang sulit, sehingga capaian pembelajarannya nanti tercapai. Selanjutnya baru merancang pembelajaran atau membuat modul ajar. Untuk segmen kali ini kita mempelajari materi bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah kita mendapatkan CP yang sudah disediakan pemerintah, bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajarannya? Setelah memahami capaian pembelajaran atau CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam satu fase. Jadi apa saja ide, apa saja yang akan dicapai di setiap fase ini, di akhir fase nanti apa kira-kira. Pada tahap ini pendidik mulai mengelola ide tersebut menggunakan kata-kata kunci, kata kerja operasional yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran sendiri adalah merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu atau fase tadi yang menjadi prasyarat menuju CP. Jadi capaian, deskripsi capaian 3 aspek, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan ini perlu dicapai peserta didik dalam 1 atau lebih jam pelajaran. Jadi tujuan belajar ini lebih khusus, tapi tidak harus ketika 1 tatap muka atau 1 jam pelajaran, tapi bisa lebih ya. Hingga akhirnya dari tujuan-tujuan pembelajaran yang tercapai ini, pada penghujung fase, di akhir fasenya itu mereka dapat mencapai capaian pembelajaran CP itu. Oleh karena itu, untuk CP dalam satu fase, pendidik perlu mengembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Jadi CP tadi kan masih bersifat umum atau luas. Dibentuk beberapa tujuan-tujuan pembelajaran untuk mencapai CP tersebut ya. Dalam tahap merumuskan tujuan pembelajaran, pendidik perlu mengurutkan tujuan-tujuan tersebut yang nantinya akan disebut itu alur. Jadi di sini yang penting tujuan tersebut disusun dulu saja, bukan ini tujuannya ini ya. Kalau diurutkannya nanti dulu, yaitu setelah menyusun alur itu mengurutkannya. Jadi kali ini cukup merancang saja, merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih konkret dari capaian pembelajaran tadi ya sebelumnya. Berikutnya
konsep tujuan pembelajaran. Seperti apa sih tujuan pembelajaran itu? Jadi penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat 3 komponen, tapi 2 sebenarnya cukup. Nanti saya uraikan 3 komponen, tapi sebenarnya 2 sudah cukup. Kalau di kurikulum kemarin 2013 kita mengenal untuk menyusun tujuan pembelajaran itu ABCD, dengan konsep ABCD: audience, behavior, condition C, dan degree itu. Audience itu siswanya atau peserta didik, behaviors itu keterampilannya apa nanti, condition seperti apa kompetensinya, degree itu capaiannya nanti derajatnya seperti apa itu ya. Oke, kalau di kurikulum Merdeka ini minimal memuat sebaiknya memuat 3 konsep, tapi 2 saja cukup, tidak apa-apa. Yang pertama apa saja komponennya? Kompetensi. Jadi kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Jadi biasanya berupa kata kerja operasional KKO yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Jadi kalau kita sebelumnya sudah mengenal kata kerja operasional seperti menyebutkan, terus mengurutkan, jadi masih mirip lah ya sama yang tujuan pembelajaran ABCD itu ya. Jadi di taksonomi Bloom kan yang direvisi kita sudah tahu, level 1 itu masih mengingat, level 2 memahami, level 3 mengaplikasikan, level 4 menganalisis, level 5 mengevaluasi, level 6 mencipta ya. Jadi kata kerja operasionalnya tidak cukup ini. Jadi di level 1 apa saja nanti kan bisa Bapak Ibu cari, sesuaikan dengan capaian pembelajaran itu. Berikutnya komponen yang kedua, konten atau lingkup materi. Nah, kalau yaitu konsep utama atau pengetahuan inti yang perlu dipahami pada akhir 1 unit pembelajaran. Jadi materinya kalau ini jelas. Nanti di 1 unit pembelajaran ini dia kompetensi yang apa namanya, materi apa aja yang akan dipelajari, konsep utama ya, pengetahuan inti apa saja yang bisa didapat gitu ya. Pertanyaan panduan biasanya yaitu yang dapat digunakan mendidik antara lain hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran. Jadi hal apa saja yang bisa dipelajari, konsep kecil-kecil dari konsep besar di CP itu ya. Untuk komponen yang ketiga, variasi, tapi kadang-kadang variasi tidak ditampilkan juga tidak apa-apa. Jadi variasi itu apa? Sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi itu ya, keterampilan berpikir. Ini contoh tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi suatu pemahaman sendiri sesuai pemahaman sendiri, perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat. Di sini tadi kompetensinya mengidentifikasi. Kalau peserta didik ini tidak usah ditulis, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau mau ditambah peserta didik mampu juga tidak apa-apa. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi, ini kompetensinya sesuai pemahaman sendiri. Ini variasi keterampilannya. Perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat, ini kontennya. Yang biru itu konten, kuning ini kompetensi, ungu ini variasi ya. Tapi boleh 2 juga tidak apa-apa, cukup. Peserta didik mampu mengidentifikasi perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat, tidak apa-apa ya. Itu konsep tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 komponennya, yaitu kompetensi, konten, sama variasi. Berikutnya ada 3 alternatif pendidik dalam menentukan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, alternatif pertama,
merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Jadi CP-nya langsung, oh ini dilihat, dipahami, langsung di pembelajaran. Alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi. Jadi kompetensi apa saja dianalisis, ya, dilihat di data, tulis satu-satu, terus lingkup materinya apa saja ditata, baru dibuat tujuan pembelajarannya. Ada yang alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Di elemennya lebih dari satu elemen CP ya. Untuk contohnya kita bahas satu-satu ya. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Jadi misalkan di sini alternatif pertama ya, kita ambil CP-nya, ini elemen bilangan. Pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan pemahaman dan intuisi bilangan dalam kurun 6% pada bilangan cacah sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan. Ini kayaknya ini fase B kalau enggak fase A, ini SD nya, dan seterusnya. Ini sebenarnya CP nya panjang. Di situ langsung dirumuskan tujuan pembelajarannya, menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai 1000 ya. Ini kan ada melakukan operasi, ini kompetensi, menyajikan nilai tempat dan urutan, ini kontennya, menghubungkan gambar dengan nilai pecahan. Jadi langsung gitu. Ini masih di data saja ya. Itu cara pertama, yaitu secara langsung berdasarkan CP. Dilihat CP-nya di sini, disimpulkan sendiri ya, dipahami. Oke, alternatif kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi sama lingkup materi pada CP. Jadi misalkan ini elemen bilangan ya, ini fase B, matematika fase B, menunjukkan di sini setelah didata kompetensinya ini kan, dan seterusnya, ini panjang berarti. Kompetensinya apa saja? Memahami, menentukan, membandingkan, mengurutkan. Ada 7. Lingkup materinya bilangan cacah sampai 10.000. Terus nilai tempat, terus komposisi dan dekomposisi, itu konten atau lingkup materi. Dan setelah di data ini dianalisis kompetensi dari materi, baru ditulis tujuan pembelajarannya ya. B1.1 berarti elemen bilangan ini ya, 1.1, menyajikan nilai tempat, menyajikan nilai tempat dan urutan pada bilangan cacah sampai, ini 10.000, ini kurang 1 kayak yang pertama tadi. Melakukan operasi hitung ya, jadi seperti itu. Di kompetensinya, lingkup materinya, terus harus nyambung juga, harus benar ya. Berikutnya merumuskan tujuan lintas elemen. Kan biasanya di elemennya banyak di CP itu. Kalau matematika ini ada 5 biasanya, bilangan, geometri, pengukuran ya. Lintas elemen gimana? Ini diambil tidak satu elemen, 2 elemen. Di sini diambil 2 elemen, pengukuran sama geometri. Nanti gabungan tujuan pembelajaran itu menentukan hubungan antar satuan baku panjang, pengukuran ya, baku panjang, menjelaskan cara gitu ya, mengukur panjang benda menggunakan satuan baku. Elemen pengukuran, elemen geometri boleh digabung-gabung gitu. Nah, dari 3 itu sekarang pendidik atau guru tinggal memilih bagaimana yang paling mudah, kita menggunakan alternatif yang mana, alternatif 1, alternatif 2, atau alternatif 3 ya. Oke, jadi itu mungkin cukup sekian materi kita kali ini mengenai bagaimana menentukan tujuan pembelajarannya. Jadi kita analisis, memahami CP dulu, baru merumuskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran nanti banyak,
berikutnya kita akan menyusun alur ya. Nah, menyusun alur ini akan kita pelajari di video berikutnya. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa tonton video yang lain. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Maju terus Indonesia, maju terus guru-guru Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.